sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Hanya Dia, Dia yang layak ditinggikan. Dia yang layak disembah. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. I worship you Lord.
Biar pada malam hari ini, biar hati kami semua Tuhan boleh dipulihkan, boleh disegarkan, boleh dikuatkan, dan boleh menjadi tempat firman-Mu, bahkan menjadi tempat kediaman-Mu sendiri, yang menggerakkan roda kehidupan kami, sehingga bukan kami lagi yang mampu untuk mengatasi setiap persoalan, untuk berjalan dengan kekuatan kami. Hanya Engkau yang memampukan kami berjalan dengan kekuatan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Perbarui hati kami. Bangkitkan roh kami semua di tempat ini. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi pada hari tahun-tahun depan. Tapi ketika Roh-Mu berkuasa atas kami, maka tidak ada sesuatu yang sukar. Apapun kondisi keadaan, kami akan mampu melewatinya. Dan kami akan keluar sebagai orang yang memenangkan pertandingan hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Roh-Mu terus bekerja dalam hidup kami, dalam sehari-hari kami, dalam pekerjaan kami, dalam hati kami, dalam pelayanan kami. Terus Roh-Mu yang bekerja. Seperti Tuhan kami lihat, ketika Roh-Mu bekerja, tidak ada satupun pintu yang mampu untuk menahannya. Tidak ada satupun musuh yang bisa mampu mengalahkan. Semuanya Tuhan pasti akan terlewati. Kami butuh Roh-Mu. Kami mohon Roh-Mu berkuasa atas kami. Urapi kami di tempat ini. Kami perlu untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang sakit, mereka dalam kesulitan tantangan, dalam pekerjaan mereka, karir, studi, rumah tangga, iman mereka. Terutama juga Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari. Biar api-Mu membakar mereka. Supaya mereka Tuhan berkobar-kobar. Sehingga Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjamin, menopang hidup kami. Firman-Mu Tuhan memberikan masa depan dan memberikan kekuatan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Aduh, yang luar biasa, yang semangat dikit. Amin. Tidak boleh terlalu terlelap begini. Soalnya kita akan menghadapi masa-masa sulit bagi dunia. Tapi kita tidak boleh hidup dalam kesulitan. Walaupun kita mengalami kesulitan, walaupun lingkungan mengalami kesulitan, walaupun ada tantangan, kita tetap masuk di sana. Tapi kita tidak mengalami kesulitan. Artinya kita melewati kesulitan itu semua sulit. Kita akan hadapi juga mungkin seperti sulit. Tapi sebenarnya kita tidak akan mengalami kesulitan. Ketika Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Sebab itu mulai hari ini, kalau kita tidak memanaskan hati kita, kalau kita tidak memanaskan iman kita, kita terjebak dalam lingkungan rutinitas. Kita lupa hidup ini sementara. Seperti uap yang kelihatan lalu lenyap. Saudara pikirkan yang lalu-lalu. Oh, saya sudah umur 50 tahun. Kalau kita lihat sekarang seperti kemarin. 20 tahun ke depan rasanya jauh akan seperti kemarin. Sebab itu setiap hari kita tidak bisa duduk diam, tenang-tenang saudara. Kita harus berkobar-kobar. Orang kalau sudah cinta sesuatu, dia akan mengejar itu. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan mengejar Tuhan. Dan Tuhan cinta kepada jiwa-jiwa. Kita akan mengejar jiwa-jiwa itu. Bukan berarti kita mengejar saudara jiwa tanpa Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Kita mengejar Tuhan. Kita kejar Tuhan. Dan Tuhan ternyata mengejar jiwa-jiwa.
otomatis kita mengejar Tuhan. Tentu masuk ke jiwa-jiwa. Amin. Jangan sampai suatu hari kita kembali ke surga. Kita hanya bangga, aku ibadah, aku pelayanan. Tidak satu buah pun, baik buah roh, itu mungkin belum padat. Buah jiwa-jiwa, banyak yang hilang mungkin. Karena kita, mungkin saudara, dingin. Mungkin kita kurang untuk melayani. Mungkin kita kurang punya roh untuk bersaksi. Mungkin kita tidak menjadi motivator bagi mereka. Mungkin kita tidak menjadi inspirasi bagi mereka. Karena kita cuma datang di gereja, datang pelayanan, shalom. Baik, memuji Tuhan. Bagus. Itu untuk dirimu. Engkau datang untuk dirimu. Tapi kiri kanannya itu loh. Engkau akan mempengaruhi dia. Katakan amin dulu saudara. Saya datang di gereja Pak. Kan untuk saya, betul. Ketika engkau datang di gereja, engkau dengan semangat. Engkau mempengaruhi banyak orang. Tapi kalau engkau datang di gereja setia, itu untuk dirimu. Dan ketika engkau semangat untuk dirimu dan mempengaruhi orang, itu namanya bonus. Sehingga kita di Kristen tidak bisa biasa-biasa. Kita harus berubah total. Makanya kalau kita cinta Tuhan, kita harus mengejar Tuhan dan mengejar jiwa-jiwa. Bukan membuang jiwa. Kalau kita cinta dunia, kita mengejar dunia, masuk di dalam dosa. Tapi kita harus mengejar Tuhan karena cinta Tuhan. Kalau hidup kita tidak punya tujuan, saudara, semua yang ada di tempat ini, maka kita tidak punya target. Oh, saya kan punya tujuan Pak. Saya sudah beristri, rumah tangga, cicilan rumah, jual mobil, saya mesti kerja keras. Jadi saya di gereja udah capek Pak. Pokoknya saya tetap melayani. Ingat saudara, di gereja itu engkau lagi dibakar. Di gereja itu lagi memperbaiki nasibmu. Engkau kerja tapi di gereja kok mamah tenang atau berkurang atau bagaimana. Kita tahu siapa yang memberkati kita. Apakah kita sendiri atau karena Tuhan? Kalau karena Tuhan, kerjaan tetap kerja. Gereja lebih menyala-nyala. Katakan amin dulu saudara. Menyala-nyala untuk apa? Untuk menghadap kepada Tuhan. Walaupun kita punya masalah, apalagi kita punya visi. Punya visi. Tentunya saudara kalau kita punya gairah luar biasa. Saya ketemu satu orang baru-baru ini. Orang ini biasa saudara. Tapi semangat terus penginjilan. Semangat terus penginjilan. Dia kalau datang di gereja kita, pas penginjilan di mana, dia cuma datang telepon, Pak, saya di Surabaya, saya kasih pelayanan. Tidak minta macam-macam. Orangnya sederhana, enggak biasa, pokoknya biasa sekali. Tapi sekarang luar biasa. Baru saya lihat 2 bulan ini, ternyata Tuhan pakai dia lebih tinggi lagi. Melebihi dari orang-orang yang semangat. Karena memang dia sudah bayar harga. 20 tahun lebih dia pelayanan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan angkat dia luar biasa saudara. Sudah benar-benar menjadi satu kesaksian yang hebat. Tuhan akan angkat kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun kita tidak tahu. Tahun kemarin saya punya target melayani 4 jiwa, 5 jiwa. Tapi yang kena cuma 3. Yang satu maju mundur, maju mundur. Ini orang yang belum Kristen atau masih kabur-kabur. Tahun ini saya punya target 5-10 orang yang saya harus layani. Supaya kenal Tuhan. Padahal saya enggak punya waktu. Saya keliling udah kelelahan. Belum meeting, sharing, ketemu teman-teman. Belum nulis buku, belum nulis materi.
belum ini, belum itu dan sebagainya. Tapi hati saya tetap rindu untuk cari jiwa. Walaupun saya ketemu teman-teman pendeta omong-omong, ketemu ini omong-omong, kasih motivasi, bantu semuanya. Tapi saya tetap mikir, mana yang perlu saya layani. Mana orang-orang jiwa baru. Itu memang. Dan kita juga melihat satu orang. Dia dari gereja lain. Dia berjuang di gereja lain. Setelah berjuang, apa yang terjadi? Dia tidak dapat apa-apa. Maksudnya bukan uang pasti pujian. Firman gak dapat. Seakan-akan dia melayani itu hanya emosi. Karena dia bawa orang datang di gereja. Gereja cuma bicara tentang dunia, uang dan sebagainya. Padahal dia ngajarnya, ayo cari Tuhan. Tuhan ini akan datang pengangkatan semua dan macam-macam lah. Terus gerejanya cuma ngomong begitu. Dia akhirnya keliling-keliling, khotbah di mana-mana juga, keliling-keliling, ketemu gereja kita. Dia coba 3-4 kali dia dengar, kok lain. Gitu. Tetapi setelah dia ikut 3-4 bulan dia ngomong, gereja, maksudnya kita punya ini, ajarannya orangnya semuanya bagus. Militan oke, tapi militan cuman internal, bukan eksternal. Saya mendapatkan api pengajaran yang luar biasa. Tapi eksternal itu nggak didapat di sini. Dia dapat sendiri dari Tuhan. Sehingga dia, saudara, bisa membangun 4 komsel dalam 4 bulan. Dia bisa menggarap orang-orang 20 lebih. Dia datang pada pengusaha. Dia kagum dengan pengajaran, dengan komitmen, konsisten kita. Wah, dia kagum pengorbanan kita. Cuman eksternal kita menyerang ke depan untuk membuat supaya ini bergairah. Komsel bertambah, jiwa bertambah. Itu belum. Hidup itu ada internal, eksternal. Ada in, ada out, saudara. Jadi kalau inmu itu bagus, kita dirubah karakter kita, pasti otomatis orang tertarik dan kita mulai masuk ke orang itu. Tapi kalau internal kita bagus, roh kita bagus, orang lihat kita bagus, akhirnya kita tidak nyerang orang lain, kita sibuk dengan kita punya hidup sendiri. Terus roh yang ada dalam hidup kita itu untuk apa? Oh, untuk kerjaan Pak. Karena aku di gereja bagus, karakter dirubah, giat, rajin, aku berdoa diberkati. Aku mati-matian dalam pekerjaanku cari orang, cari salesman, cari. Tapi di gereja aku dapat. Dia dapat sesuatu. Tapi roh Tuhan itu hanya dipakai untuk dunia. Bukan dikembalikan kepada Tuhan. Makanya suatu hari ketika saya berdoa di kota Manado. Saya hutang dengan kota Manado. Karena waktu saya berdoa itu jam 3, jam 4. Setelah saya kumpulkan orang-orang banyak. Kita ngomong firman terus. Dan sebagian jadi pendeta. Orang kumpul saya kebanyakan tidak lama, saudara, pasti sudah mulai pelayanan jadi pendeta juga. Api itu terus keluar. Ketika saya berdoa, udah ngantuk, capek. Saya melihat Tuhan itu khotbah di muka saya. Saya khotbah di orang lain. Saya kelelahan, Tuhan khotbah di muka saya. Dan mengajar saya kitab Yakobus pasal 4. Itu ayat 1 sampai dengan 16. Saya sempat nulis buku, dalam buku itu cuman satu buku ayat 1 sampai dengan 8 atau 9, saya lupa. Sisanya belum saya tuntaskan. Tapi sekarang sudah tuntas, tinggal kita cetak. Tetapi apa yang saya dapat? Salah satunya ayat 5 nggak usah dibuka. Bahwa roh Tuhan
yang ditempatkan kepada kita itu diinginnya dengan cemburu. Jangan kamu menyangka, memperkirakan, memprediksi, menafsirkan roh Tuhan kepada kita itu main-main untuk hidup kita. Tidak. Tetapi diberikan kepada kita, diinginkan dengan cemburu. Cemburu itu bisa bahaya. Cemburu, saudara tahu cemburu. Kalau kita punya pacar, dilihat orang udah cemburu. Dia deket-deket udah cemburu. Kalau kita punya istri cantik atau enggak, ngomong-ngomong sama orang, wah bagus. Walaupun kita tahu enggak apa-apa, kita mulai cemburu. Apalagi memperhatikan hanya cuma sebentar, kita cemburu. Kenapa? Karena seakan-akan itu adalah bagian hidupku. Jadi jangan berkelebihan ke tempat lain. Oke, kamu ke situ, tapi jangan berkelebihan. Karena aku cemburu. Karena kau bagian dari hidupku. Roh Kudus ketika diberikan kepada kita. Roh Kudus ini sesuatu yang terhebat di dunia. Seperti ibaratnya bagian dari Tuhan. Ditaruh di manusia yang lemah. Ditaruh manusia yang seperti kita. Tidak mampu apa-apa. Diberikan kepada kita Roh Kudus itu. Waktu diberikan saudara, masuk kepada kita. Tujuannya apa? Supaya Roh Kudus ini membawa kita kepada Tuhan. Amin. Supaya Roh Kudus ini bekerja, membuat buah untuk pekerjaan Tuhan. Gitu. Supaya Roh Kudus ini menuntun hidup kita ke arah jalan Tuhan. Ternyata kita bawa ke tempat lain. Kita mulai duniawi, kita mulai macam-macam. Akhirnya ibadah tetap ibadah, saudara. Sebagai orang Kristen, punya tugas bagus. Tetapi tidak mencapai sasaran. Hidup kita itu dirubah. Tujuannya betul. Sudah dirubah, terus kita berubah. Seperti Kristus, oke. Kalau seperti Kristus, masakah kita tidak pelayanan sungguh-sungguh dapatkan jiwa? Oh seperti Kristus, baik lemah lembut. Tapi gak ada dampaknya. Kristus kalau orang baik itu pasti ada dampak. Lihat dampaknya apa? Hari ini kita lihat firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan 14. Perhatikan ayat ini sambungan dari Jumat kemarin. Kalau Jumat kemarin tentang Makedonia, ini Makedonia dengan Akaya. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak perlu aku menuliskannya kepada kamu. Kalau melayani tentang orang kudus gak usah diajarin. Itu roh Allah akan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita melayani Tuhan gak usah banyak diajar. Itu roh Allah akan bekerja dalam hidup kita. Terus. Aku telah tahu kerelaan hatimu. Kata Paulus. Tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Jadi Paulus berkata kepada jemaat Akaya. Aku memegahkan kamu. Kurang lebih seperti itu. Kepada jemaat Makedonia. Aku berkata Akaya itu hebat. Kepada Makedonia yang hebat. Seperti itu kurang lebihnya. Kataku Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Sudah siap sedia. Orang kalau mau pertandingan itu saudara sudah gini. Udah mau lompat-lompat aja. Begitu lompat. Nah kalau kita mau pertandingan. Saudara masih gini. Baru lompat. Gak nututi. Hidup ini waspada. Gitu. Hidup ini harus saudara punya proaktif. Tapi kalau kita reaktif. Dipegang orang lehernya. Dipegang orang lehernya mungkin saudara. Ada apa? Itu reaktif. Tapi kalau ada orang, saudara susah. Kita kurang datang.
Brother, ada masalah apa? Gitu. Ayo berdoa, ayo cari Tuhan. Nggak ada yang sukar di mata Tuhan. Itu biasa. Tapi kita itu punya pisau, pedang yang tajam. Dia tolak, tapi kalau firman itu masuk, tembus. Dia akan datang bersimpu di kaki Tuhan. Dan banyak orang top-top itu bertobat karena cuma dibawa. Bertobat. Jadi top. Yang bawa itu luar biasa berkatnya. Betul kan? Bawa satu jiwa. Langsung bertobat jadi orang top. Di gereja, di pelayanan. Wih, gak main-main. Bayangkan. Tapi kita bawa satu jiwa. Datang di gereja. Saudara. Akhirnya tidak karuan diajak macam-macam. Itu salah. Kita lihat terus ayatnya. Harus berani melayani sungguh-sungguh. Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Dan kegiatanmu telah menjadi apa saudara? Perangsang. Wah, kalau kata perangsang saudara, itu adanya cuma di nightclub di mana-mana. Perangsang itu sampai dikatakan bahasa Indonesia perangsang. Itu merangsang, orang diam terangsang. Orang pasif jadi bergerak. Itu dirangsang, perangsang. Bayangkan, kegiatan gereja, kegiatan ibadahmu. Merangsang orang lain. Orang lain dia bilang, ngapain di gereja? Gila, waduh, salah gitu. Padahal orangnya malas, gereja-gereja ngapain sih? Tuhan, aku sudah lama. Gila, luar biasa. Aku gak mau kalah. Aku harus bisa. Berubah itu dirangsang. Jadi dari orang yang diam, yang beku, yang gak mikir, berubah total. Itu dirangsang. Atau kalau saya boleh katakan, berdampak. Ya, menginspirasi, menggairahkan. Susah bahasanya. Yang cocok ya ini. Kalau ini dikonotasikan ke dunia lain bahaya. Tapi hanya cocok, saudara. Kalau kita mau menggairahkan orang lain, kurang. Berdampak orang lain, kurang. Memotivasi orang lain, kurang. Ya kata merangsang ini bagus. Tapi bukan lagi perempuan. Jadi membuat orang itu berkobar-kobar. Saudara, bisa bergairah luar biasa. Itu kekristenan. Nah, gereja kita harus seperti itu. 3. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia. Seperti yang telah kukatakan kepadamu. Akaya, engkau hebat. Aku sudah ngomong banyak. Engkau gini, engkau bagus. Jangan sampai nanti mereka tak bawa di sini. Mereka ngomong kok beda. Padahal bagus. Banyak orang di luar kira, best pengajaran bagus. Orangnya karakter, ajaran karakter. Mereka minta pelajaran karakter kita. Begitu kita datang di sini, orang yang cukup bebek. Bukan gak ada, ada. Tapi di tempat yang tepat. Gitu. Perilaku kita kurang tepat. Itu salah. Karena mereka akan melihat di gereja. Bagaimana gairahnya kita. Karakter kita, pelayanan kita. Di tempat lain otomatis iya. Tapi orang akan ambil tadi banding. Kita kerjanya bagus, pelayanannya bagus, rapinya bagus. Bukan kayak robot. Yang seperti makanya dia katakan ini 4. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku. Makedonia itu orang yang kaya kemurahan, kaya iman, kaya perkataan. Orang yang memberi melebihi kemampuan. Luar biasa. Yang memaksa melayani orang dalam miskin tapi dia melimpah dengan sukacita. Luar biasa ini. Mau dibawa ke tempat Akaya. Berarti Akaya mesti hebat dong. Ini jemaat sudah hebat. Dibawa ke tempat sini. Jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia. Sehingga kami
untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. 5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku. Jadi disuruh berangkat dulu. Supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Jadi dikirim dulu orang, siap sedia kamu. Makedonia datang. Jangan waktu Makedonia datang, kamu malah di bawah dia dong. Padahal kamu hebat, ceritanya dia hebat, saudara. Terus 6. Camkanlah ini mulai. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Paulus ngomong. Dan jangan nanti pikir begini. Makedonia ini orang yang royal walaupun miskin. Dia kalau suka memberi, gak usah kamu aku. Kesempatan kita diem aja dulu lah. Kasih dia. Gak bisa. Jadi disuruh berlomba-lomba. Ketika orang yang hebat datang, dia harus berlomba-lomba. Makanya diingatkan, ingat ketika engkau menabur sedikit, akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak. Jadi jangan lihat kalau ada orang datang di sini, ada orang yang mau memberi Pak. Kalau gitu kita nggak usah, biar aja dia. Nggak boleh. Walaupun dia kaya, kita tuan rumah. Enggak apa-apa, enggak, kita tetap Bapak. Itu prinsip. Jangan nanti orang kaya, sudah diam aja dia dulu. Biar orang kaya datang di tempat ini. Ketemu kita tuan rumah. Walaupun kita tidak mampu, kita tunjukkan bahwa kita juga menabur. Amin. Itu benar, saudara. 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Bukan supaya kaya, bukan dilihat orang, dipuji orang. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tapi itu Pak, bagus Pak, memberi karena mau kaya saja. Memberi supaya dapat berkat. Makanya semangat memberinya, saudara. Tapi kita walaupun tidak banyak yang kita beri, tapi kita semangat bukan supaya kaya. Karena kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Itu harus ditanam dalam pikiran kita. Beda. Walaupun dia orang biasa, orang mungkin dari tempat lain yang biasa memberi gede supaya diberkati. Kita mungkin tidak segede dia. Tapi kita memberi juga. Kamu orang kecil memberi gitu. Supaya kamu diberkati. Enggak. Karena aku mengasihi Allahku. Luar biasa, saudara. Dia langsung beda. Ini aku tahu. Orangnya hidupnya setengah mati. Kalau aku memberi besar, dia segitu aja udah sebenarnya gak mampu dia. Tapi kita memberi supaya kaya. Ini orang gak mampu. Memberi gak banyak tapi di luar kemampuannya dia. Bukan supaya kaya karena mengasihi Tuhan. Malu aku. Itu membuat orang dunia itu beda. Amin. Itu yang membuat kita beda dengan yang lain. Saya selalu ngomong sama teman-teman, Pak Henry semuanya. Kalau sama saya pergi, ada orang mau kaya miskin. Kalau mau bayar makanan, bayar dulu. Itu prinsip. Kenapa? Karena kita panggil dia, kita mau ngomong firman Allah. Jangan saya kita ngundang atau dia ngundang terus kita cuma datang, kita ngomong firman Allah. Setelah itu kita nggak bayar. Saya bilang saya punya tujuan walaupun dia undang saya atau saya undang dia. Saya punya tujuan mau ngomong-ngomong, saya ngomong firman Allah. Dan saya berani bayar harga. Amin. Di mana hartamu di situ hatimu. Kalau kita pelayanan gak bayar harga, gak mungkin ada hati di sana. Kalau saudara mau gereja ini aku gak buat, bukan berarti saya minta uang. Tapi aku gak mau, aku mau tak bikin yang bagus, gak kuat aku. Tapi ya tak beri. Otomatis saudara mikir gini, gak bisa. Gereja ini aku sudah berkorban. Kalau jiwa gak banyak, kalau gak maju gak bisa. Karena saudara sudah berkorban. Tapi kalau saudara tidak berkorban, tenang aja, maju mundur ya gak apa-apa.
Itu. Kalau saudara sudah investasi, kalau gak maju gak mungkin. Kalau saudara bawa jiwa, dan jiwa itu gak sungguh-sungguh pada Tuhan, saudara gak mungkin. Itu perubahan-perubahan hidup. Terus kita lihat dulu ayatnya. Saya sudah singgung-singgung sedikit, tinggal kita contoh-contoh nanti. Ayat terusnya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Sanggup melimpahkan. Diingini dengan cemburu. Dilimpahkan. Merangsang. Betul gak saudara? Ini kata-kata ini sudah over di atas. Dilimpahkan berarti bukan cukup. Luar biasa saudara. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saya cukup hidup saya. Cukup walaupun tidak kaya. Tapi kalau kebajikan bukan cukup. Berkelebihan. Kalau kita mungkin di tempat lain. Berkelebihan. Cukup kebajikan. Beda langit bumi. Hati kita yang dirubah. Tuhan memelihara kita cukup. Tapi kita bukan cukup kebaikan atau kurang. Tetap berlimpah. Berkelebihan. Itu penting. 9. Seperti ada tertulis. Tuhan membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Orang miskin. Tuhan tetap memberi. Supaya apa? Supaya dia cukup. Tapi berkelebihan dalam kebaikan. Jadi kita nggak ngomong miskin kayanya. Tapi harus berkelebihan dalam kebaikan. 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Saudara pasti dikasih benih. Benih itu bukan banyak. Bukan dikasih 10, apa tuh namanya? Dikasih makanan nasi campur 1000 dos, bukan. Hanya cuma dikasih benih jagung atau sedikit aja. Tapi benih itu, ya, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dan benih itu pasti saudara kalau kita makan satu buah. Saudara kita lihat buah, kita makan buah. Buah mangga, 1 bijinya. Kita lihat, 1 bijinya. Kita makan 1, bijinya taruh. Jadi berapa? Jadi pohon isinya banyak. Oh dikasih 1. Pepaya, bijinya berapa? Jadi kalau walaupun kita tidak punya, walaupun saya tidak punya, saya cuma 1, tidak seperti orang yang punya pepaya bijinya banyak, tapi tanaman saya akan keluar dan banyak buah juga. Buah itu semua bijinya saya tanam lagi berapa ribu pohon. Dalam waktu 3 tahun saya bisa melebihi dari orang yang menabur pepaya itu. Karena lahan kita sama-sama. Makanya jangan takut ikut Tuhan. Takut Tuhan bukan takut miskin, takut gagal, takut kalah, tidak. Kalau takut Tuhan tidak takut miskin. Kalau takut Tuhan tidak takut gagal. Kalau takut Tuhan tidak pernah takut kalah. Sehingga hidup kita tetap kuat. Terus ayatnya. Kamu akan diperkaya dalam segala keuangan. Bukan itu tempat lain. Loh, tapi kalau nggak ada uang, tunggu dulu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Yang gak punya uang pun punya murah hati. Yang punya uang pun murah hati. Jangan yang gak punya uang gak murah hati karena gak punya duit. Yang kaya pun gak murah hati. Jadi Tuhan gak bicara soal kaya miskin. Murah hati itu ada di dalam mega project yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. 12.
Saya cepat aja. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga untuk melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saya melayani untuk orang-orang kudus, untuk gereja. Bukan supaya saya kaya. Saya melayani untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi juga untuk ucapan syukur kepada Allah. Amin. Saya melayani, saya membagi-bagikan supaya aku diperkaya, supaya berkatku banyak. Gak sama. Jadi dia tidak memuliakan Allah. Dia memberi itu hanya cuma untuk dirinya sendiri. Tidak memuliakan Allah. Pasti Allah akan memberi dia kalau dia memuliakan Allah. Tapi sudah pikiran konsepnya sudah berubah. Kalau sudah berubah mau diputar-putar gak sama. Ayatnya terus. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. 14. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Jadi orang berdoa kepada kita. Kenapa? Ingat, Tuhan, aku berdoa untuk itu. Luar biasa Tuhan. Mereka dalam kekurangan, kesulitan, mereka dalam pergumulan, mereka melayani aku dan memuliakan Tuhan. Tidak minta apa-apa, tidak minta balasan. Tuhan berkati dia. Jadi bukan kita yang minta berkat. Kalau kita di gereja, kita yang minta berkat di gereja-gereja. Konsepnya hampir sama, cuma berubah. Oke, kita lihat secara cepat saja. Poin pertama, saya tidak banyak contoh, yaitu kegiatan jemaat yang berdampak. Poin pertamanya tunjukkan saja. Saya punya waktu tidak banyak. Kegiatan jemaat yang berdampak. Siapa yang berdampak? Simpson itu berdampak. Dia hidup sebagai manusia biasa. Tapi ketika Roh Allah bekerja, dia berdampak bagi semua orang. Ketika dia jatuh di dalam dosa, dia berdampak. Orang Israel tidak ada pahlawan untuk melawan Filistin. Waktu Simpson hidup, orang Israel masih bisa punya pengharapan pada Tuhan. Karena Simpson sewaktu-waktu dipakai Tuhan. Tapi ketika jatuh di dalam dosa, berdampak buruk semuanya. Simpson menyadari. Dan akhirnya dia keluar dari penjara. Kesempatan keluar dari penjara. Di situ dia berkata, Tuhan, aku sudah keluar ini. Rambutku sudah panjang. Aku cuma buta. Gak tahu apa yang aku pekerjakan. Tuntunlah aku di tiang yang besar. Anak kecil menuntunnya. Tuhan, beri kekuatan sekali ini saja. Aku telah salah. Engkau berikan rohmu padaku. Aku hanya main-main. Sekarang aku jatuh berdampak besar. Kali ini biar aku mati pun gak apa-apa. Aku ingin supaya dampak itu besar. Dirubuhkan, dia mati. Tapi dampaknya lebih besar lagi. Orang hidup itu harus berdampak. Kalau sudah pasif, sudah gereja, sudah maksudnya tadi yang saudara saya kita ngomong diputar-putar, maksudnya terbalik. Dampaknya itu membuat orang itu jadi lemah. Di gereja sedih. Pokoknya hidup itu ke gereja betul, melayani betul. Itu untuk diri kita pada Tuhan, tapi harus punya dampak. Hal yang kedua, selalu siap sedia jadi pioner. Pioner. Sedia. Kalau ada apa-apa, saya ngomong sama teman-teman. Ini contoh-contoh, bukan. Kalau ada apa-apa, contohnya saya ini bukan pengusaha, contoh saja. Pak Fenggi saya mau KKR, contohnya di Korea ini. Anak-anak muda dari Korea, ini sebentar lagi Korea mau datang. Bulan 4 sampai kali ini 6 kota. Banyak lah. Saya selalu ngomong, oh iya, bagus. Gimana Pak? Lakukan sesuai dengan yang baik. Kalau kurang, cari aku. Luar biasa enggak?
Padahal yang dicari juga belum tentu kuat. Tapi menjadi pioner. Kalau memang betul cari saya tidak ada yang lain. Saya jual yang apa yang ada. Yang lain pikir gini. Pendeta gono duit berani nyem. Masa saya nggak berani. Saya juga mau. Saya mau. 1000 semua dunia mau. Gereja berubah. Karena kita tidak mau menjadi pioner. Aku kan bukan orang besar, Pak. Orang menjadi pioner bukan orang besar, bukan orang kaya. Orang yang memulai dulu untuk menabur. Amin. Saya buka gereja, saya berkata, kita buka misi. Bikin program GBU 3000. Apa Pak GBU? God bless you. Gereja blessing in the spirit. 3000 maksudnya apa Pak? Selama kita bergereja, target kita membangun 3000 gereja. Bukan best, tapi gereja lain. Luar biasa enggak saudara? Itu, kalau saya lain, orang lain. Bukan gereja 100, gereja kita. Saya tetap punya target, tapi enggak 3000. Mungkin 100, kalau boleh 200 terserah Tuhan. Tapi kalau untuk bantu orang, untuk bantu gereja-gereja lain, target saya 3000. Ini baru gak sampai 100. Bagaimana gereja kita ini menjadi pioner? Harus menjadi pioner. Supaya gereja lain, gereja model seperti itu. Jemaat gak sampai 5.000. Kita punya gedung gede, belum semua punya hotel. Jemaat kayak konglomerat. Sekali ibadah 20.000, cabang 300. Dia punya 3.000, mau bangun gereja lain 3.000. Kita mau bangun gereja kita 1.000. Waduh Tuhan, iya aku salah niru dia deh. Dia batalkan, kita mau 1.000 turunin deh, 500. Kita nggak mau kalah sama best, 10.000. Dampaknya besar Bapak Ibu. Makanya di best ini jangan duduk diem. Kita nggak akan dipakai Tuhan nanti. Kita ini bukan gereja cuma duduk diam. Ini gereja punya visi, misi jelas. Siapa yang mau jadi pioner hanya di gereja di sini. Makanya regenerasi. Kalau nggak mau jadi pioner susah di gereja ini. Keluar masuk. Masuk sana keluar situ. Masuk lagi keluar sana lagi. Ngopi keluar situ. Ya berarti bukan keluar, maksudnya muter aja. Yang ketiga, menabur benih dengan rela hati. Menabur benih dengan rela hati. 1 Korintus 9 ayat 18-19. Saya sudah janji sama teman-teman. Minggu depan saya khotbah tentang sesuatu terusan Makedonia. Hari ini yang worship net, tolong gembala-gembala yang dari gereja lain. Jangan bilang, kalau worship net, sudahlah. Kita datang, yang lain gak datang. Salah, gembala-gembala pekerja itu, ayo datang worship night. Mama dari Pocan pun dari mana? Dari Dafam. Ayo datang, gak iso capek. Ayo, terus ayo. Walaupun gak datang, itu tugas gembala. Kalau gak datang mau dipaksa Bapak, lo repot. Kalau anak gak sekolah ya gak usah dipaksa. Gak boleh begitu. Pandangan kita terlalu bijaksana itu menjadi bijak sini. Kalau untuk Tuhan kita mesti berani berkorban. 1 Korintus 9 ayat 18-19 dulu. Saya butuh waktu cuma 5 menit. Kali 10. Supaya ketawa dikit lah. Kalau demikian apakah upahku? Semua kan minta upah di gereja. Kan kita hari bicara tadi kan sudah jelas. Tapi kita bicara upah. Apakah upahku? Upahku ialah ini. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. 19. Itulah upahku. Amin. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang hakku. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang.
Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Dirubah untuk mengubah orang. Dirubah untuk memenangkan orang. Berubah diri di gereja untuk berdampak bagi banyak orang. Bukan cuma bergereja dengan manis. Dampak luar biasa, saudara. Makanya, apakah upahku aku melayani? Memberitakan Injil, apa upahku? Tadi sudah dikasih tahu, memuliakan Allah. Apakah upahku? Upahku adalah kalau aku boleh memberitakan Injil itu upah. Rasanya sulit Pak, enggak saya nangkep Pak. Memang kalau kita sudah bicara upah enggak bisa nangkep kemuliaan Allah. Tapi kalau saya ceritakan dunia pasti nangkep. Saya diundang oleh contohnya konglomerat Elon Musk di New York. Dikasih tiket PP 4 orang bisnis kelas. Tidur di hotel mewah, makan, disiapkan Rolls Royce jemput, ya. Untuk apa? Ikut makan pesta, karena dia mau buka perusahaan besar dan dia mau memberikan hadiah yang datang sebagai teman. Saya dikasih apa contoh begitu, terus dikasih lagi 3 minggu keliling Amerika, terus dikasih hadiah. Mungkin berlian atau apa. Nah, dia orang kaya kok. Kalau saya nggak mungkin. Saya kasih kipas saja. Nggak ada kipas, nggak ada AC. Terus saya nggak berangkat. Saya panggil teman-teman pendeta ini. Tolong. Saya minta tolong nggak? Minta tolong. Tolong gantikan saya. Kemana? Ke sana. Gantikan, tolong. Aku nggak bisa. Tolong. Saya minta tolong toh. Terus orang itu ngomong gini, saya dapat ini, upahnya apa Pak Fengki? Wah ini disambar petir cocok ini. Betul gak saudara? Orang gila ini. Loh kan Pak Fengki minta tolong. Iya saya minta tolong kamu. Saya minta tolong supaya kamu gantikan saya. Nah ya upahnya apa? Gak bisa ngomong saudara. Ya cuma petir aja yang ngomong. Ya apa? Dikasih gratis. Dikasih apa? Upahmu, upahku adalah kalau aku boleh menggantikan kamu pergi ke tempat itu upahku. Katakan amin dulu. Nah, kita bagi berdiri, kita berdoa sama Tuhan sekarang. Ini satu cerita yang luar biasa. Kau memberkati kami di tempat ini. Engkau menyucikan biar hari ini roh kami berkobar-kobar. Biar kami berdampak Tuhan. Kami bukan internal untuk membangun diri di gereja saja. Kami bukan orang egois seperti satu karunia yang hanya membangun diri sendiri. 9 karunia, hanya 1 karunia egois membangun diri sendiri. 8 karunia yang lain membangun jemaat. Hari ini Tuhan, aku tidak harus punya 1 karunia. Seandainya pun 1 karunia, bukan untuk membangun diri saja. Kalau boleh membangun jemaat. Biar hari ini kami dirangsang. Kami berlimpah. Kami berkelebihan. Kami memuliakan Tuhan. Biar ibadah hari ini, sebelum kami Tuhan masuk kepada bulan-bulan selanjutnya, Engkau mengubah hati kami melalui firman-Mu hari ini dalam hati kami. Supaya jangan ada satupun orang di gereja di mana Engkau percayakan kami menggembalakan di best. Berpikiran seperti hanya orang datang menonton. Tapi mereka harus punya pandangan roh Tuhan yang membawa mereka. Bahwa mereka harus berubah dan berdampak besar menjadi pioner. Supaya benih itu yang Engkau berikan kepada kami. Bukan kaya atau miskin, tapi kelebihan kebaikan. Cukup yang lainnya. Tapi tetap berkelebihan. Cukup memberikan berkat. Tapi berkelebihan kebaikan. Cukup memberikan kami firman. Tapi berkelebihan di dalam pelayanan. Kau mengurapi kami semua di tempat ini Bapa. Biar umat-Mu bangkit supaya mengerti visi gereja ini sesungguhnya. Supaya jangan membanding-bandingkan dan mereka jatuh dalam pencobaan. Mereka supaya tahu bahwa waktu ini sangat jahat.
Dan apa yang kau berikan kepada mereka dan kami semuanya. Itu adalah benih. Dan kami harus bertanggung jawab untuk Engkau. Dan roh yang kau berikan kepada kami Tuhan, kau ingini dengan cemburu. Supaya kami kembali untuk memuliakan Tuhan. Bukan supaya hidup kami yang nyaman, tapi untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja blessing in the spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Menjadi dupa yang harum dan benih yang baik. Dan kau menerima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Kita kembali kepada kasih semula. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Haleluya, haleluya. Dalam kuasa-Mu Katakan aku berlindung. aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu
naikkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.